subscribe dulu ya sebelum itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Umarara. Hari ini Umarara akan sharing tentang ilmu untuk para busui atau bumil dan juga para suaminya dan juga calon ayah. Nah, hari ini temanya tentang relaktasi. Tulisan ini ditulis oleh Suster Ari Rahayu. Beliau adalah admin WhatsApp grup Muslimah pendukung ASI dan MOM 86 Bandung Raya. Relaktasi adalah proses mengembalikan lagi produksi ASI agar kembali sesuai dengan kebutuhan bayi setelah sebelumnya sempat terhenti atau berkurang produksinya karena berbagai sebab. Nah, beberapa contoh kasus produksi ASI menjadi berkurang bahkan terhenti adalah: yang pertama, penggunaan DOT pada bayi yang mengakibatkan bayi merubah pola isap ke ibu sehingga pengosongan payudara ibu tidak efektif saat disusui. Yang kedua, ibu bayi sering meninggalkan bayi sehingga bayi lupa bagaimana menetek ke ibu. Yang ketiga, ibu bayi ketika meninggalkan bayi tidak menjaga produksi ASI dengan baik dengan pumping 2-3 jam sekali. Yang keempat, kurangnya dukungan dari keluarga dan pengasuh bayi. Mereka seringkali mengeluhkan kesulitan menjaga bayi ketika harus memberikan minum menggunakan gelas atau sendok atau pipet atau cup feeder. Mereka seringkali lebih memilih DOT. Yang kelima, kurangnya ilmu bagaimana manajemen laktasi yang benar. Yang keenam, terjebak pemberian sufor di awal kehidupan atau bayi baru 3 hari pertama. Nah, karena kurangnya ilmu menganggap ASI tidak keluar. Padahal bayi itu selama 72 jam dia masih mempunyai cadangan makanan. Seluruh contoh kasus di atas dapat menjadi sebab bayi bingung puting. Bahkan nursing strike atau penolakan penyusuan, sehingga produksi ASI merosot tajam karena minimal rangsangan isapan. Bila ini semua terjadi dan ibu sadar bahwa menyusui itu adalah bagian dari perintah Allah yang wajib ditunaikan hingga 2 tahun. Apa saja yang bisa ibu lakukan? Yang pertama, ambil cuti untuk beberapa hari. Yang kedua, segera stop pemberian DOT. Yang ketiga, lakukan kontak kulit ke kulit seperti metode kanguru, yaitu menggendong tapi ibu dan bayi tidak menggunakan baju agar kulit bisa bertemu kulit. Ibu bayi bisa menggunakan piyama di luar gendongan dengan bayi 24 jam non-stop sampai bayi mau menetek kembali. Jadi jangan menyerah bunda. Kalau misalnya saat pertama kali bayi baru lahir, mungkin dia tidak akan begitu lama menyusu di payudara kita karena dia pun masih sama-sama belajar dan kita pun sebagai ibunya sama-sama sedang belajar menyusui. Jadi semangat, jangan menyerah ya. Nah, selanjutnya yang keempat, ajak keluarga yang serumah untuk mendukung ibu sepenuhnya. Karena proses ini tidak mudah, ayah dan ibu perlu bersabar, perlu niat yang kuat dan keteguhan hati. Yang kelima, bila proses ini dirasa sulit untuk dijalani, maka segera hubungi konselor laktasi untuk membantu dan membimbing ibu secara langsung. Yang keenam, ibu juga tetap harus menjaga mood selalu positif agar oksitosin, hormon yang mendukung pengeluaran ASI, tetap aktif. Yang ketujuh, nutrisi dan kebutuhan cairan ibu tetap harus terpenuhi dengan baik. Yang kedelapan, penggunaan herbal dan berbagai suplemen untuk booster ASI tetap diperlukan seperti bayam, katuk, almond, kurma, madu, fenugreek, daun kelor, dan lain-lain. Yang kesembilan, treatment untuk ibu juga diperlukan seperti pijat laktasi, totok laktasi, dan akupuntur. Yang kesepuluh, pemberian sufor atau ASI donor tetap diperlukan bila indikator kecukupan pada bayi belum tercapai. Pemberian sufor atau donor ASI disarankan menggunakan selang suplementasi agar bayi tetap menghisap puting ibunya. Bila sulit dengan selang suplementasi, maka bisa menggunakan pipet diselingi
Tiap kali bayi menghisap puting ibu, pemberian sufor atau ASI donor bertahap dikurangi sampai bayi cukup hanya dari ASI ibunya saja. Yang ke-11, pumping setiap kali sesi menyusui, usai atau minimal 2-3 jam sekali untuk mengosongkan payudara sesering mungkin agar ASI cepat terproduksi kembali. Yang ke-12, lakukan power pumping tiap dini hari saat hormon prolaktin sedang aktif bekerja. Yang ke-13, banyak-banyak berdoa dan berzikir agar urusan ibu dipermudah oleh Allah. Yang ke-14, banyak istighfar, perbaiki ibadah. Mungkin Allah mengingatkan kita melalui sulitnya proses relaksasi karena sebab dosa yang kita sadari atau tidak kita sadari. Yang ke-15, perbaiki hubungan dengan orang tua kita. Berbaktilah pada mereka atau birrul walidain agar Allah permudah urusan kita. Yang ke-16, banyak sedekah agar Allah bersihkan dosa-dosa kita. Yang ke-17, sabarlah dalam jalani proses relaksasi karena proses ini tidak instan. Bayi butuh waktu rata-rata 1-2 minggu untuk bisa mengenal kembali puting ibu. Selama 1-2 minggu, mungkin bayi akan rewel luar biasa. Setelah bayi nyaman dan kenal kembali puting ibu, mungkin butuh waktu 1-2 bulan ASI bisa kembali cukup mengalir sesuai kebutuhan bayi. Nah, demikian uraian singkat mengenai relaksasi. Semoga bermanfaat. Yang sudah sukses menyusui, jangan coba-coba melakukan hal-hal yang menjadi sebab bayi bingung puting. Yang merasa sukses bisa memberi dot dan bisa meneteki, jangan jadikan apa yang Anda lakukan sebagai inspirasi. Karena banyak ibu yang sedih dan berarai air mata saat produksi ASI merosot dan bayinya nggak mau netek karena penggunaan dot. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, Umarara baru 3 hari melahirkan, diberitahu oleh teman, dapat info dari teman kalau ada grup ini, dan qadarullahnya grup ini tuh baru dibentuk beberapa minggu sebelum Umarara lahiran. Dan alhamdulillah banyak banget ilmu yang bermanfaat di sini yang sesuai dengan apa yang Allah mau. Insya Allah bermanfaat sekali. Nanti insya Allah akan Umarara share juga di sini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.